Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di ufuk barat, ufuk timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Tentu doa dan harapan saya, saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berkat Allah melimpah turun atas saudara semuanya. Amin, saudara. Saudara, kali ini saya masih ingin mengangkat satu topik yang kaitannya dengan penganiayaan, persekusi yang dialami oleh rekan kita, sahabat kita, hamba Tuhan, Bapak Muhammad KC, yang terjadi di rutan Barreskrim Kepolisian Jakarta, saudara. Ya. Pertanyaannya, saudara, yang boleh kita ajukan adalah, benarkah Majelis Ulama atau MUI terlibat di dalam persekusi ini? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, benarkah oknum jenderal polisi terlibat dalam persekusi yang dialami oleh Bapak Muhammad KC di rutan Barreskrim di Jakarta? Itu pertanyaan yang kedua, saudara. Ya, karena memang hari-hari ini kita tahu, saudara, ya, bahasan-bahasan mengenai digebuknya Bapak Muhammad KC hingga pingsan dan hampir mati, saudara. Ya, itu menurut sumber-sumber tertentu, saudara, yang sudah beredar. Itu kita dapatkan, saudara, ya, dari ya sumber-sumber yang wajib kita percaya, saudara. Ya, saudara, jika hal tersebut terjadi, maka Bapak Muhammad KC ini bisa kita katakan dia adalah korban daripada hak asasi manusia. Nah, ini perlu kita serukan, saudara, karena Bapak Muhammad KC, ya, dia adalah tersangka yang dilakukan oleh pihak penyidik yang ada di Mabes Polri, saudara, ya, dalam hari ini Barreskrim, saudara. Nah, tapi perlu juga, saudara, ya, kita sampaikan juga kepada pihak-pihak yang ingin membungkam Bapak Muhammad KC, bahkan ingin mematikannya, saudara. Itu juga mereka harus tahu bahwasanya meskipun Bapak Muhammad KC itu tersangka, saudara, tapi hak asasi manusia itu masih melekat dan melekat dalam kehidupannya. Ini yang harus dipikirkan oleh pihak-pihak yang ingin membungkam mulut Bapak Muhammad KC, bahkan ingin mematikannya, saudara. Ya, ini perlu, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, ya, saya mengatakan, saudara, atau Bapak Muhammad KC dapat dikatakan, saudara, dia adalah korban HAM berat, saudara. Nah, sekarang mari, saudara, kita definisikan dulu, saudara, ya, tentang korban HAM. Paling tidak ada 4, saudara, ya, yang menjadi rujukan kita untuk mendefinisikan korban HAM. Yang pertama, saudara, adalah menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saudara. Di sana dikatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Nah, ini, saudara, ya. Catatan yaitu PP nomor 44 tahun 2008 memiliki definisi sama dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu yang pertama, saudara, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saudara. Lalu yang kedua kita, saudara, merujuk pada menurut PP nomor 2 tahun 2002. Di sana dikatakan korban adalah orang, perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, saudara. Ya, itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, bila kita merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban,
Di sana dikatakan korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Nah, itu yang ketiga, saudara. Lalu yang kedua, saudara, kalau kita merujuk pada pengadilan pidana internasional, ini penting, saudara, supaya ini juga dipahami oleh pihak-pihak yang ingin membungkam mulut Bapak Muhammad Kaceh, bahkan menginginkan nyawanya, saudara. Ya, ini perlu kita serukan bersama-sama, saudara. Nah, di sana dikatakan korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi mahkamah. Yang B, saudara, korban bisa mencakup organisasi atau lembaga-lembaga yang benar-benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan agama, pendidikan, seni, atau ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan-tujuan karitatif, dan atas monumen-monumen sejarah mereka, rumah sakit, dan tempat-tempat serta objek-objek lainnya yang diabdikan bagi kepentingan atau misi kemanusiaan. Nah, jadi ini kalau kita merujuk pada definisi korban menurut pengadilan pidana internasional, saudara, itu lebih luas lagi pengertiannya, saudara. Nah, jadi saudara, ya, penjelasannya adalah unsur-unsur pokok yang dibangun dalam definisi korban meliputi dua hal penting, yakni pertama, subjek korban yang mencakup perorangan atau kelompok, dan kedua, aspek kerugian dan penderitaan yang diakibatkan oleh adanya suatu tindakan yang melawan hukum, saudara. Jadi memang, saudara, kalau ini memang benar-benar, saudara, yaitu dilakukan oleh oknum jenderal polisi terhadap Bapak Muhammad Kaceh, saudara, maka itu bisa kita katakan sebagai abuse of power, penyalahgunaan otoritas kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap dirinya, saudara, ya, untuk membuat seseorang itu menderita sebagaimana yang dialami oleh Bapak Muhammad Kaceh. Nah, ini penting, saudara, kita pahami, ya. Jika ditelusuri setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, rumusan definisi mengenai korban bergeser ke arah individualisasi korban. Jika disandingkan dengan PP nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta PP nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan korban kepada saksi dan korban, maka undang-undang ini tidak menyebutkan aspek karakter korban yang sifatnya kolektif. Ya, saudara. Jadi ini dia lebih ke individualisasi, saudara, dan ini yang terjadi terhadap Bapak Muhammad Kaceh. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Nah, ini penting, saudara, ya. Jadi pertanyaan tadi, saudara, ya, benarkah, ya, majelis agama, ini kalau di Alkitab itu kan, saudara, itu istilahnya itu majelis agama, saudara, ya. Nah, kalau dalam konteks keindonesiaan, saudara, nah itu Majelis Ulama Indonesia terlibat, saudara, dalam penggebukan Bapak Muhammad Kaceh sampai hampir mati, saudara. Nah, kalau itu benar-benar terjadi, saudara, maka ya ini sangat disayangkan, saudara, ya. Ternyata hukum di Indonesia, nah itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu kita tidak ingin, saudara, ya. Nah, oleh karenanya, saudara, ya, kita mendorong pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan-penjelasan supaya berita-berita yang beredar, saudara, khususnya di sosial media ini, itu tidak menjadi lilin yang akhirnya nanti akan membakar bangsa ini, saudara, karena apa yang dialami oleh Bapak Muhammad Kaceh ini bukan hanya merepresentasikan, mewakili dirinya sendiri, saudara, tapi oleh banyak kalangan, khususnya kalangan kekristenan, Bapak Muhammad Kaceh ini sudah merupakan simbol daripada perjuangan, perlawanan terhadap mayoritas yang selama ini telah melakukan tindakan-tindakan sewena-wena, ya, terhadap minoritas, ya.
Dan itu bukan hanya yang dialami oleh kalangan kekristenan, tapi itu juga dialami oleh agama-agama lain. Saudara. Nah, kalau dalam perspektif kekristenan kita tahu bagaimana gereja-gereja dirusak, gereja-gereja dibakar, saudara. Ya, kita cuma bisa diam saja. Ya, tapi kali ini saya pikir, saudara, ya, saya juga setuju kalau dikatakan Bapak Muhammad KJ ini merupakan simbol, ya, bentuk kesewenang-wenangan, ya, dari mayoritas terhadap minoritas. Oleh karenanya, ya, nah biarlah Bapak Muhammad KJ ini jadikan pintu, saudara, ya, bentuk dari perjuangan kita, perlawanan kita terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh mayoritas, saudara, yang telah, ya, merusak gereja, membakar gereja, saudara, bahkan mengebom gereja, saudara. Ya, selama ini kita diam saja, saudara, ya. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, saudara, benarkah oknum jenderal polisi, ya, itu terlibat, saudara, ya, di dalam penggebukan Bapak Muhammad KJ, saudara, ya, sehingga dia sempoyongan hampir mati, kemudian siuman lagi, digebuki lagi seperti itu, saudara. Nah, kalau memang itu benar, saudara, maka, ya, sudah dapat disimpulkan terjadinya, ya, abuse of power, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi itu, terjadinya penyalahgunaan wewenang otoritas yang diberikan oleh negara terhadap dirinya, saudara. Nah, untuk itu, saudara, saya pikir, ya, ini harus diselidiki, saudara, dicari tahu siapakah, ya, oknum jenderal polisi itu tersebut, saudara, dan betulkah MUI terlibat di dalam pembantian ini, kalau boleh dikatakan, saudara, seperti itu, ya. Nah, tentu ini perlu kajian-kajian yang mendalam, saudara, ya, secara ilmiah, saudara, supaya itu jangan fitnah, kan kayak gitu. Tapi ini sudah beredar, saudara. Kita tidak mau, saudara, ya, karena apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KJ ini adalah, ya, sangat-sangat sensitif. Jangan karena hal-hal yang kecil ini lalu diabaikan oleh pemerintah, saudara, maka ini akan menjadi apa yang terjadi di Arab, negara-negara Arab yang akhirnya itu menjadi gerakan Arab Spring, saudara, ya, yang akhirnya menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, kita tidak mau itu terjadi, tapi paling tidak, saudara, kita mendorong agar apa yang kita rasakan, saudara, ya, ini boleh didengar oleh Kapolri, bahkan oleh Presiden RI Bapak Jokowi, saudara, ya, supaya tidak ada kesewenang-wenangan. Nah, itu, saudara, ya. Dalam hal ini, saudara, ya, barang bukti dan alat bukti yang didapatkan masih keterangan dari Bapak Muhammad KJ, saudara, ya. Jadi itu adalah keterangan dari saksi korban, saudara, dan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, saudara. Ya, jadi kembali saya katakan, saudara, nah ini masih dugaan, saudara. Oleh karenanya kita perlu klarifikasi dari pihak kepolisian untuk menjelaskan hal ini. Benarkah demikian? Nah, karena kita juga tidak ingin, ya, apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, itu menjadi liar dan akhirnya itu menjadi lilin yang hanya membesar dan membakar bangsa ini, sehingga bangsa ini akan terkoyak-koyak. Karena isu ini adalah isu yang sangat sensitif. Tentu himbauan kita, seruan kita, ya, agar pihak kepolisian itu memberikan klarifikasi terhadap apa yang sedang berkembang. Dan hari-hari ini hampir semua masyarakat Kristen itu mengetahui hal ini. Saya pikir demikian untuk hari ini. Saya, PS Dr. Andi dari Medan mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati, Immanuel. Mari terus kita berdoa terhadap Bapak Muhammad KJ dan terhadap bangsa yang kita cinta ini, saudara, agar hukum benar-benar ditegakkan. Dan siapapun yang telah terlibat di dalam penggebukan, penganiayaan terhadap Bapak Muhammad KJ harus dibongkar habis supaya masyarakat mendapatkan keadilan. Shalom.